Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa tanggal 9 November tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Teman-teman, hari ini bulan masih ada di Capricorn di 16 derajat 57 menit pukul 12 waktu Indonesia bagian barat siang. Dan dia membuat sextile dengan matahari yang ada di Scorpio, dan ini sextile antara bulan dan matahari itu adalah kesempatan kita untuk meraih keberhasilan kalau kita mau mengupayakan itu. Jadi ini harus ada aspek kita punya intensi, kita mau bergerak dan kita menginginkannya. Dan sepertinya apa yang kita inginkan itu sangat kita inginkan, karena kita lihat juga Mars itu kan memberi kita daya dorong, dan ada Merkurius. Jadi kalaupun kita punya keinginan, selain jelas di kepala kita juga mampu menjelaskan. Hanya saja memang yang harus kita jelaskan apa yang menjadi kita inginkan itu tidak sejalan dengan kita, karena Mars dan Merkurius itu square dengan Saturnus. Somehow ada mungkin PR di antara kita. Jadi katakanlah kita menginginkan sesuatu, itu ada persyaratannya. Persyaratannya itu kita tidak miliki sepenuhnya. Jadi kita ingin, katakanlah tanda petik, pesta besar, tapi kita nggak punya duit gitu loh. Jadi kan kita harus minta ke pihak yang punya interest, punya minat untuk membantu kita. Dan ketika kita minta bantuan kepada orang yang punya minat juga, tapi dia kan tetap harus bertanya kepada kita, ini tujuannya apa? Kalau cuman gini aja, apa perlu semahal itu? Kayak gitu-gitu. Jadi pertanyaan yang membuat kita sebenarnya agak jittery, tapi somehow kita merasa sangat butuh untuk memperjuangkan hal tersebut. Karena yang diperjuangkan, kalau saya lihat, karena Saturnusnya juga sextile-nya dengan Chiron, itu bukan hanya diri kita, tapi lebih besar dari kita. Dan ini juga masih sextile ya. Dari kemarin kan, Venus, Mars, dan Merkurius itu adalah planet-planet personal. Sampai Jupiter, tapi Jupiter juga sudah agak jauh. Jadi Merkurius, Mars, dan Venus adalah 3 planet yang paling personal, selain tentu saja kalau kita sebut adalah bulan dan matahari ya. Dan tadi yang kita ceritakan semua sebenarnya pemeran utamanya adalah bulan, Venus, Mars, Merkurius, matahari. Jadi kalau menurut saya ini kayaknya semua jadi take it personally ya. Walaupun isunya mungkin bukan isu personal, tapi kita take it personally. Jadi kita seperti dengan sepenuh hati mengupayakan sesuatu yang besar, bahkan bukan untuk diri kita sendiri. Yang kita inginkan adalah permanen. What does that mean? Jadi 2 kiri ini 5 dan 3, 5 ini dua-duanya permanen ya. Satu hal yang sifatnya tidak sementara, tapi kita melihatnya dengan penuh kekhawatiran. Iya, barangkali memang kita melihat ancaman, tidak harus ancaman besar ya. Bahwa kalau begini caranya, maka akan ada hal yang katakanlah posisinya tidak advantage gitu ya, disadvantage, tapi akan berlangsung lama. That is too bad gitu loh. Kayak jadi misalnya kalau kita punya aturan ke semua pihak, ke semua tanpa pandang bulu, tapi selalu ada kelompok minoritas yang somehow pasti akan tertinggal karena kondisinya, karena karakternya. Dan kayaknya itu yang sedang diupayakan kelompok kecil minoritas itu, yang kalau ini diberlakukan semua tanpa tedeng aling-aling dan tanpa compassion buat kelompok ini, something will happen. Something big later will happen. Dan itu didorong atas dasar kemanusiaan. Itu yang saya lihat. Take it only ya, only kalau resonate. Di sini, your loved ones in spirit are waving hello and giving you reassurance that you'll be alright.
Saya nggak tahu ini ada hubungannya atau tidak. Mungkin buat beberapa ini sedang mencolek teman-teman yang kebetulan pada saat ini teringat mereka yang sudah mendahului kita, dan bahwa ini memang hanya mendahului kan, artinya kita juga akan sampai ke sana, but somehow kita seperti membutuhkan figurnya, sosoknya dia untuk membuat kita lebih berani, lebih semangat gitu ya. Kayak dikasih reassurance, your loved ones in spirit are waving hello and giving you reassurance that you'll be alright. Jadi kalau kita sedang menghadapi satu yang besar, jadi yang tadi Mars, Merkurius square dengan Saturnus, kan rasanya kan kayak gitu ya, kayak kita sedang menghadapi hal yang sukar, kayak sedang dicolek dan ingin dikasih tahu kita mereka ada di belakang kita, di mendukung kita. Ini share your gifts ya, jadi sebenarnya kita punya kemampuan tertentu dan mungkin kita menjadi perwakilan tanda petik dari kelompok yang diteriakan tadi. Somehow itu yang saya rasakan ya. Perlu saya sampaikan bahwa apa yang saya ceritakan selalu ada kaitannya dengan latar belakang saya, karena ini kan semua tentang coding. Teman-teman pasti punya cara coding sendiri tergantung dari pengalaman yang berbeda. But anyway, karena ini kebetulan yang bicara saya dan hanya yang saya tahu yang saya bicarakan, saya pakai ceritanya saya, ambil hanya jika resonate, atau kalau bisa melihat resonansinya cuman tidak sama persis ceritanya, silakan. Jadi kalau menurut saya ini titik yang di sini share your gifts itu artinya sebenarnya kita memang bukan orang baru. Dari kemarin tuh ceritanya adalah kita tuh pejuang, tapi bukan orang kemarin sore gitu loh. Tapi kita masuk ke isu baru gitu. Jadi kayaknya seperti itu. But somehow it's just so hard ya, so hard sehingga itu kena banget ya wave-nya, gelombangnya kayak nampar ke muka kita. Jadi entah secara psikologis, secara intelektual, secara fisik juga kita tuh terganggu karena ini begitu besar dan kita begitu ngotot. Jadi saya merasa bahwa kita memang ngotot gitu, kayaknya semesta itu kayak ngasih kita bensin agak banyak gitu untuk kalau ngotot, tapi lama-lama badan kita ya habis juga karena kita cuman orang gitu kan, we're just human. Nah, di satu titik ketika kita tidak mampu menyelesaikan semua sesuai dengan ambisi kita, dan ambisi adalah hal positif. Saya kalau mengatakan ambisi itu bukan merupakan hal yang buruk. Ambisi itu adalah dorongan yang besar ya, yang membuat kita ingin bergerak, dan itu adalah pemberian. Tapi ambisi itu sifatnya memang raw ya, masih mentah, belum belajar. Dan memang ambisi itu bukan sesuatu yang harus belajar itu bukan dari ambisi tapi dari wisdom. Sebenarnya itu tidak bisa dipisahkan sama sekali, tapi itulah perkembangan dari ambisi ketika kita mengolah ambisi kita dari yang raw menjadi ambisi yang lebih tinggi. Semakin tinggi ambisi, tinggi siapa yang akan memanfaatkan, semakin dia tingkat kebijaksanaannya makin tinggi. Nah, ketika ambisi itu ada, dan itu selalu ceritanya semua ambisi akan menabrak sesuatu, itu udah jamak. Bahkan kalau bisa saya bilang itu harus terjadi, karena itu satu-satunya cara mengubah ambisi yang raw tadi menjadi matang. Jadi sama kayak kita makan mangga ya, kita nggak mungkin makan mangga kita telan bulat-bulat, harus ada yang dipotong, harus ada yang dibuang. Nggak mungkin kita makan mangga lengkap gitu dengan kulitnya, apalagi masih ada buah gitu kan, nggak mungkin. Nah, itu termasuk, jadi ketika ambisi kita menabrak sesuatu, kita pasti jatuh, kita pasti terluka. Mangga itu harus dikupas. Dan ketika itu dikupas, kita memisahkan mana yang masih bisa kita pertahankan ambisinya, mana yang kita sudah lepaskan. Kita harus melepaskan ambisi yang kita lepaskan tadi ya, dengan sepenuh hati juga. Karena itu kerelaan kita melepaskan sebagian dari ambisi yang masih mentah tadi, itu akan memberi healing, akan menyembuhkan. Dan semakin matanglah ambisi kita dengan cara kita memaafkan.
Jadi buat beberapa teman kadang-kadang memaafkan itu seolah-olah memberi keuntungan bagi orang yang dimaafkan. Iya, saya ingin kembali refresh, memperbaiki kalimat tersebut. Bukan. Pemaafan itu manfaatnya bukan buat orang yang kita beri manfaat, tetapi untuk kita sendiri, supaya kita bisa let go dan mulai healing, mulai pengobatan. Karena kalau kita masih belum bisa forgive, memaafkan, hati kita masih berdarah. Dan kalau hati kita masih berdarah, kan kita bisa bayangkan kulit yang terluka. Kita masih berdarah terus, ya kita paling cuman bisa membalut, ya terus kita mencoba untuk tidak infeksi lagi aja, tapi dia akan terus terbuka untuk infeksi baru. Kalau kita memaafkan, kita melepaskan, ya itu ibaratnya, maka darah itu berhenti, kulitnya mulai bekerja untuk healing. Dan healing itu udah ada sistemnya di dalam tubuh kita untuk healing, dan kita hanya perlu membantu healing. Tapi yang penting adalah kita menghentikan perdarahan tersebut dan kita memberi antiseptik dan semua yang memungkinkan tubuh kita mampu healing kembali. Kan pada dasarnya semua obat yang diberikan untuk tempat yang berdarah itu kan hanya supaya tidak ada reinfeksi. That's the same thing. Untuk apa yang kita maksud dengan berdarahnya, tanda petik, emosi kita. Iya, kalau kita lihat Ten of Swords ini, biasanya kalau saya mendapatkan kartu ini, hari itu bukan hari yang mudah. Hari ini cemas banget. Kadang-kadang saya harus menerima ucapan yang saya sebenarnya nggak pengen dengar, tapi apa boleh buat gitu ya. Situasi membuat saya harus duduk dan menerima dengan senyum semua ucapan-ucapan tersebut. Hati saya tidak suka, tapi it's going to last gitu ya. Maksudnya it's not going to be every day. Jadi biasanya saya hanya bisa menguatkan diri dan menganggap itu sebagai pertanda bahwa saya udah cukup kuat. Makanya saya termasuk orang yang bisa menerima itu tanpa harus terpengaruh. Ya, itu yang saya bisa katakan dari Ten of Swords, dan dia sebagai situasi hari ini. Ini sama dengan kemarin posisinya The Empress di tantangan. Ini kemarin saya mengartikan bahwa karena dia tempatnya di tantangan, kita seperti butuh banget untuk dihargai, butuh banget untuk dilihat keren, butuh banget untuk orang lain itu ngelihat, oh dia nggak apa-apa, oh dia nggak salah gitu. We don't need that. Yang tahu kita, dan kita nggak bisa ngendaliin orang mau ngomong apa. Let them. Tapi mereka akan ngomong, termasuk di sini. Jadi kita tidak perlu membuktikan ke mereka bahwa kita segala macam yang kita inginkan tadi ya. Kita ingin benar tentu saja, kita ingin dilihat oke, kita ingin dilihat keren, kita ingin dilihat sudah mempersiapkan semua pekerjaan kita dengan semaksimal mungkin, which is kemudian diobrak-abrik gitu ya misalnya. It's okay, let it go, forgive it, lepaskan. Kalau di sini sarannya adalah kita lihat aja, memang barangkali mungkin ada benarnya mereka ngomong gitu, menghentikan kita untuk terus investasi di tempat yang tidak mungkin tumbuh. Who knows? Jadi kita tunggu aja, mungkin memang ada tujuannya gitu. Kita harus menunggu dan menerima semua kritikan tersebut hanya untuk menemukan, iya ternyata emang gak perlu-perlu amat. Kenapa ya kita pikir kemarin kayaknya penting banget gitu ya. Kan kita bisa sampai pada saat itu. Jadi let it go, lepaskan. Gak usah bertahan, gak usah berusaha untuk apa ya, ngerasa saya gak terima kalau begini caranya, kenapa dia harus. Itu saya sering sekali mendengar orang mengatakan begitu, dan itu hanya membuat harinya semakin berat. Karena dia harus menceritakan berulang-ulang kepada semua orang betapa sakit hatinya dia. Which is kalau saya let it go, yang tadi kan sudah lewat ceritanya, dan saya nggak harus cerita ke semua orang betapa menyebalkan itu. Saya mendingan nyanyi kalau saya ya. Itu salah satu contohnya. Today, tell yourself, I will be in good health until the day I die. Ya, tadi yang saya sampaikan, kalau kita mau ngomel, kita nggak terima, kita mau marah, dan kita ngomelnya ke tempat di mana situasinya sudah berlalu, there's nothing we can do kecuali kita katarsis aja ke semua orang.
Itu kan yang kita dapat adalah emosi yang meningkat, tekanan darah tinggi, dan semua hal yang membuat kita tidak sehat. Kalau kita mau membalik semua itu supaya kita tidak terperangkap pada situasi yang membuat kita super cemas tadi, katakan pada diri sendiri, oh enggak, aku mau sehat aja, aku mau sehat, caranya aku senang. Dan kalau itu sudah lewat. Semua orang bikin kesalahan, semua orang pernah pada situasi yang ditekan. So what? Aku bukan orang yang terlalu spesial untuk tidak mengalami hal yang sama dialami oleh semua orang. Hanya saya lebih dewasa dan saya tidak harus ngamuk-ngamuk seperti itu. Oke, I will be in good health until the day I die. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.